Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kedua kali ini, ya, kuliah pertemuan kedua material teknik, kita akan membahas materi tentang sifat material. Ya, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang dasar material teknik ya. Sekarang kita sudah memasuki materi tentang sifat-sifat material. Nah, sifat-sifat material yang akan kita pelajari itu ya ada 4 jenis. Yang pertama adalah sifat fisik, ya. Yang kedua adalah sifat teknologi, yang ketiga adalah sifat kimia, dan yang keempat adalah sifat mekanik. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisik ya, suatu material merupakan kemampuan suatu bahan material bila ditinjau dari sifat fisiknya ya. Jadi sifat fisik yang dimaksud adalah sifat yang tampak ya, yang tampak secara kasat mata dari suatu bahan material. Nah, sifat fisik ini biasanya tidak dapat dirubah ya. Itu memang bawaan dari pertama kali Allah menciptakan material tersebut ya. Itu. Jadi sifat-sifat fisik ini memang sifat bawaan dari material ya, tidak bisa dirubah gitu. Nah, jenis-jenis sifat fisik ya, itu ada warna ya. Jadi bahan material itu mempunyai warna yang khas ya, warna yang khas ya. Jadi bisa dijadikan patokan dalam mengenali suatu material. Contohnya tembaga itu berwarna merah, besi itu berwarna hitam, aluminium itu berwarna keperakan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis sifat fisik yang kedua adalah sifat konduktivitas listrik atau kemampuan bahan untuk menjadi konduktor. Ya, lawannya konduktor adalah isolator. Ya, jadi konduktivitas ini terjadi akibat pergerakan elektron ya yang ada pada sisi suatu material. Ya, sisi itu merupakan jarak antara atom satu dengan atom yang lain. Nah, itu. Jadi itu ya untuk konduktivitas listrik ya. Material dengan catat ini dinamakan konduktor. Ya, kita tahu ya konduktor itu ada tembaga ya, seperti yang ada di dalam kabel itu ada kawat tembaga ya. Kemudian ada juga besi ya, besi bila dialiri listrik juga sangat sangat bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian aluminium ya dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian sifat fisik selanjutnya yaitu kepadatan atau density. Nah, kepadatan ini memiliki definisi berat persatuan volume. Ya. Berat persatuan volume. Lawannya adalah volume spesifik. Ya. Volume spesifik dari volume bahan. Ya. Persatuannya tersebut. Nah, kemudian perkalian dari kedua besaran ini diperoleh yaitu volume atom. Ya. Contohnya yaitu massa jenis dan berat jenis. Gitu. Yaitu massa jenis dan berat jenis suatu material kan ada tabelnya ya. Contohnya yaitu massa jenis air, ya kemudian berat jenis air. Itu kan di pelajaran waktu kita sekolah di SMA SMK dulu kan diajari tentang itu. Nah, maka silakan nanti untuk mempelajarinya bisa dibuat kembali materi-materi tentang massa jenis dan berat jenis suatu bahan. Kemudian sifat fisik selanjutnya yaitu kemagnetan. Nah, kemagnetan di sini dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu diamagnetik atau suatu material tidak terpengaruh oleh medan magnet. Contoh jika kita mendekatkan magnet kepada kayu maupun air, maka kayu tersebut tidak akan terpengaruh oleh medan magnet ya. Kemudian paramagnetik ya.
yaitu material akan sedikit terpengaruh terhadap medan magnet. Contoh, bila kita mendekatkan magnet kepada aluminium, ya, kemudian tembaga maupun kaca, maka ada sedikit pengaruh terhadap benda tersebut. Kemudian yang ferromagnetik, yaitu material benar-benar terpengaruh oleh medan magnet. Jadi apabila kita dekatkan medan magnet pada material tersebut akan menempel. Ya. Contohnya yaitu besi, nikel, kobalt, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian sifat fisik yang kelima adalah thermal atau panas. Ya. Nah, peningkatan temperatur pada suatu material ya, itu menyebabkan meningkatnya getaran atom yang berakibat terjadinya ekspansi. Ekspansi di sini adalah perpindahan. Perpindahan isi termal atau atom sehingga terjadi perubahan dimensi atau volume. Jadi ketika material atau bahan itu kita panaskan, contohnya kita memanaskan suatu baja ya, itu atau besi, maka material tersebut, baja atau besi tersebut akan meregang seperti itu atau bertambah volumenya. Hingga ketika besi itu dipanaskan, maka akan mudah sekali dibentuk ya. Contohnya dalam pembentukan tempa. Seperti menempa zaman dulu kan ada penempaan keris ya, pedang dan lain sebagainya. Nah, ini karena besi itu ya kalau sifatnya dipanaskan maka sisi termalnya juga akan bergerak saling menjauh sehingga volumenya akan bertambah. Gitu. Nah, perubahan volume tersebut berperan penting dalam proses-proses metalurgi, ya, seperti pengecoran, ya, pengecoran logam, perlakuan panas seperti tempat tadi, ya, itu. Nah, kemudian untuk acuan thermal sendiri, ya, suatu material atau bahan biasanya, ya, sudah ditemukan titik cair atau titik lebur suatu material. Gitu. Contoh yaitu besi atau baja, titik cairnya yang sudah kita ketahui adalah 1500 derajat Celcius, ya kurang lebih kisaran itu. Untuk lebih detailnya nanti silahkan bisa melihat tabel titik cair atau titik lebur suatu material. Itu ya untuk jenis sifat fisik. Nah, itu ya. Yang kedua adalah sifat teknologi ya. Nah, sifat teknologi ini merupakan kemampuan suatu bahan untuk diproses lebih lanjut ya dalam suatu produksi manufaktur ya. Contohnya yaitu mampu mesin, mampu las, mampu cor, mampu dibentuk, mampu dikeraskan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa bahan yang memang tidak dapat atau tidak mampu diproses lebih lanjut. Ya, contohnya itu yaitu bahan-bahan yang tidak bisa untuk dilas ya itu. Jadi ketika ada suatu bahan itu dilakukan pengelasan dan bahan tersebut tidak memiliki tidak memiliki sifat teknologi yang mampu untuk las, maka las itu tidak akan menyatu ya. Jadi hanya nempel saja ke bahan dasarnya. Bahan dasarnya tidak ikut mencair. Nah, kalau tidak ikut mencair berarti bahan tersebut yang dilas, bahan dasarnya itu tidak memiliki sifat teknologi yang mampu las seperti itu. Oke, itu ya untuk sifat teknologi. Nah, kemudian sifat kimia. Nah, sifat kimia ini merupakan kemampuan ketahanan suatu material terhadap lingkungan, terutama sifat asam maupun basa. Nah, kita tahu ya untuk membuat suatu bahan itu tahan terhadap korosi ya, maka bahan-bahan tersebut kita lapisi dengan kromium, ya, krom bahasanya di krom. Kalau di otomotif itu kan ada beberapa komponen yang sering di krom oleh anak muda, ya itu bagian peleknya, kemudian bagian-bagian tertentu, ya
itu kan sering di Chrome. Nah, itu Chrome ini merupakan apa ya, bahan bahan paduan yang dilapiskan, mohon maaf, yang dilapiskan kepada logam dasar. Contohnya seperti pelek tadi ya, kemudian apa namanya, step dan lain sebagainya. Nah, itu ya untuk ketahanan terhadap korosi. Kemudian contoh bahan lagi atau material yang tahan terhadap panas, yaitu wolfram atau nama lainnya adalah tungsten. Nah, tungsten ini bisa kita temui ya dalam proses pengelasan gas tungsten arc welding atau GTAW. Ya, ini tungsten ini fungsinya menjadi salah satu untuk apa ya? Pengarah pengarah nyala busur api dari GTAW. Nah, tungsten ini merupakan bahan material yang paling tinggi titik leburnya. Jadi ketika baja atau besi itu melebur atau meleleh pada 1500 derajat, kalau tungsten ini akan meleleh ketika sudah titik leburnya mencapai 3000 derajat Celcius, sekitar 3000-an. Nah, maka untuk wolfram ini memang bahan yang dapat menahan panas ya terkuat di dunia. Itu untuk wolfram atau tungsten. Tungsten ya bahasanya. Nah, itu. Nah, ini untuk sifat kimia ya. Ada sifat terhadap tahan terhadap korosi, kemudian tahan terhadap panas. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat mekanik, yaitu kemampuan suatu material dalam menerima beban mekanik, ya baik beban statis maupun beban dinamis. Contoh ketangguhan, ya. Ketangguhan itu berarti suatu bahan dapat menerima atau tahan dalam menahan beban atau gaya dari luar. Kemudian kelelahan. Kelelahan di sini adalah bahan atau material tersebut dapat menahan beban sehingga dia tidak gampang atau mudah patah. Ya, kemudian keras. Material itu keras, ya. Keras itu berarti ketika dipukul itu tidak terjadi yang namanya pecah, hanya mungkin timbul suatu goresan saja. Kemudian ketahanan mulur, ya. Ketahanan mulur seperti apa ya? Elastis seperti itu, ya. Kemudian ada kekuatan tarik, ya, suatu bahan itu mampu untuk menahan tarikan, ya, ketika diuji tarik seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya? Sifat material ada 4 ya, yaitu sifat yang pertama adalah sifat fisik, kemudian sifat yang kedua adalah sifat teknologi, dan sifat yang ketiga adalah sifat kimia, dan yang terakhir adalah sifat mekanik. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Untuk selanjutnya akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.